Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Arif. Saya akan menjelaskan tentang materi fisika pada kesempatan kali ini. Simak terus yuk videonya sampai selesai. Ups, saya lupa nggak nyalain kameranya dulu. Saya nyalain dulu ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Lihat gambar ini. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ayo apa? Apa? Kebakaran dunia? Salah. Ayo pikirkan kembali. Apa? Pemanasan global? Yap, betul banget. Kita akan belajar tentang pemanasan global atau biasanya disebut dengan global warming. Sebelum kita tahu global warming itu apa, lihat dulu yuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu dapat menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim, dan penyebab serta dampak pemanasan global bagi kehidupan. Yang kedua, dapat memahami pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim bagi kehidupan dan lingkungan, serta pencegahan pemanasan global. Kalian tahu nggak sih lapisan ozon itu apa? Tidak tahu? Oke, saya jelasin ya. Lapisan ozon merupakan lapisan gas yang terbentuk di atmosfer kira-kira 19 hingga 48 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon dikenalkan oleh seorang ilmuwan dari Jerman, Christian Friedrich Schoben pada tahun 1840. Lapisan ozon berfungsi menahan radiasi sinar UV yang akan masuk ke bumi dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh senyawa CFC, chlorofluorokarbon, dengan rumus kimia CF2Cl2 atau biasanya disebut dengan freon. Penyebab penipisan lapisan ozon yang lainnya adanya CO2, CO, SO2, gas lainnya, dan asap pabrik. Penipisan lapisan ozon terjadi pada tahun 1950. Rumah kaca. Kita ketahui bahwa radiasi sinar matahari terdiri atas cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Ketika sinar matahari mengenai sebuah rumah kaca, radiasi dengan panjang gelombang pendek, yaitu cahaya tampak, dan UV dapat menembus kaca dari rumah kaca karena energinya lebih besar. Sementara itu, inframerah dipantulkan oleh kaca karena energinya yang kecil, sehingga tanaman yang ada di dalam rumah kaca menjadi hangat. Efek rumah kaca pada prinsipnya sama dengan rumah kaca yang telah saya jelaskan tadi. Sinar matahari masuk ke bumi, namun bumi memantulkan sebagian panasnya ke atmosfer. Karena di atmosfer terdapat gas-gas rumah kaca, panasnya tadi menjadi terperangkap, sehingga bumi menjadi lebih hangat. Itu kelebihannya. Namun kekurangannya, apabila ini terus meningkat, maka panasnya bumi semakin juga meningkat. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau sekarang dikenal dengan nama perubahan iklim, climate change, adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak saat itu. For your information, negara yang telah terjadi penipisan lapisan ozon ada di negara Cina. Menurut sumber Global Carbon Project 2021 oleh BBC, Cina penyumbang emisi karbon terbanyak, sehingga kerusakan lapisan ozon terjadi. Kita tahu bahwa negara Cina terdapat banyak pabrik-pabrik dan adanya pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan freon yang berlebihan. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu penebangan hutan secara ilegal. Kita tahu bahwa tanaman dapat melakukan fotosintesis yang dapat merubah CO2, karbon dioksida, menjadi O2 atau oksigen.
Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil dan polusi kendaraan. Yang ketiga, penipisan lapisan ozon akibat CFC dan penggunaan freon. Penggunaan freon ini terdapat pada beberapa aerosol, beberapa kulkas, dan beberapa AC. Yang keempat, bertambahnya gas rumah kaca. Yang kelima, pencemaran di laut. Apabila laut telah tercemar, maka laut tidak dapat menyerap CO2. Dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca yang tidak stabil. Ini mengakibatkan para petani sulit melakukan pertanian karena mereka tidak tahu kapan musim hujan, kapan musim kemarau itu terjadi. Es kutub utara dan selatan mencair. Kasian ya bebeknya tuh. Tempat tinggalnya jadi semakin sempit. Apa? Oh iya maaf ya. Saya salah, bukan bebek tapi ayam. Canda, ini beruang ya. Kasian ya beruangnya. Oke baik, lanjut. Yang ketiga yaitu permukaan laut menjadi naik. Selanjutnya dampak pemanasan globalnya. Yang keempat yaitu suhu global cenderung meningkat. Kelima, terjadinya hujan asam. Dan terakhir, ekologis yang terganggu. Ini mengakibatkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan menjadi sulit untuk hidup. Perjanjian internasional. Yang pertama yaitu IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, didirikan pada tahun 1988 di Jenewa, Swiss. IPCC melakukan rapat setiap 1 tahun sekali, membahas tentang yang pertama yaitu pemberitaan informasi perubahan iklim, yang kedua dampak dan akibat serta kerentanannya, yang ketiga yaitu upaya perubahan iklim. Perjanjian yang kedua, Protokol Kyoto atau UNFCCC, diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997, mulai berlaku tanggal 16 Februari 2005. Banyak negara yang telah mendatangani perjanjian ini. Perjanjian ini dimaksudkan untuk pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca di bumi. Yang ketiga yaitu Asia Pacific Partnership on Climate Development and Climate APPC-DC, didirikan pada tanggal 28 Juli 2005. Ini membahas tentang bagaimana pengembangan teknologi untuk mengurangi emisi karbon di bumi. Yang terakhir yaitu pencegahan pemanasan global. Yang pertama, menjaga kelestarian alam dengan cara apa? Kita lakukan reboisasi. Yang kedua yaitu mengendalikan limbah. Dengan cara apa? Kita membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Kita tahu bahwa listrik menggunakan bahan bakar fosil. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menggunakan listrik secara bijak dan hemat. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan dengan cara apa? Ikut menggalakkan Car Free Day, ikut menggunakan transportasi umum, misalnya. Sekian dari saya. Marilah kita sama-sama selamatkan bumi kita, agar bumi kita terus terjaga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.